everybody, hari ini balik lagi di segmen Heartpiece. Agak ketawa soalnya baru pertama kali nih Katalita kesini. Ya aku ditanya-tanyain Mayu, aku senang. Jadi sebenarnya Katalita ini adalah kakak kelasku waktu aku SMA dan kebetulan sahabatnya kakak iparku. Ini penting ya dijelasin ya. Ini penting. Nah, Ini penting. jadi ininya pingin banget sih ngobrol-ngobrol sama Katalita karena mungkin kalau yang anak-anak sekarang belum tahu kali ya kalau dulu Katalita itu adalah gadis sampul. Iya. Karena aku malu. Karena kan dulu tuh kalau misalnya masuk gadis sampul tuh kayak udah wow banget lah intinya, karena sekarang bahkan majalah kayaknya udah nggak ada ya. Enggak. Gadis ya udah nggak ada. Zaman dulu nggak ada Instagram. Iya, zaman dulu nggak ada. Kalau sekarang udah instan ya, sekarang udah instan. Nggak ada Instagram, nggak ada YouTube. Iya, Mah. benar, Kita benar, dulu benar. harus ngirim post. Bener. Iya dulu serunya harus kirim pos. Waktu pertama kali kamu ikut itu kamu kelas berapa sih, Kak? Itu aku kalau gadis sampul itu 2003. 2003. Itu kamu kelas 2 SMP. 2 SMP. Oh, lagi ranum-ranumnya lah ya. Iya. Itu baru kurus abis mens. Baru kurus. Jadi yang menarik banget adalah kenapa aku pengen ngundang Katalita, karena Katalita itu kan dulu kan yang model banget lah istilahnya, kayak model anak yang syuting kakak kelas 2 malu nih kan. Malu nih. Maksudnya gadis sampul kan, kalau maksudnya zaman dulu kan sampai sekarang pun kayaknya standar cantik Asia itu kan adalah yang cewek mungil lah, yang kurus gitu, intinya nggak yang cabi lah gitu. Kalau misalnya di Asia ya. Nah jadinya kayak pingin tahu aja sih pas kamu melahirkan kan Katalita mulai gemuk gitu kan. Apakah Katalita ini bisa lapang dada menerimanya, atau sempat ada kayak gila kok gue sekarang gendut banget sih, ini gimana cara ngurusinnya gitu kan. Maksudnya kayak hal-hal kayak gitu yang pingin aku tanya-tanya dulu. Tapi sebelumnya saya ada pertanyaan standar dulu ya biasanya. Kayak kesibukannya apa, pertanyaan-pertanyaannya mau nggak mau harus ditanya. benar. Jadi biar video durasinya agak panjang gitu. Oke, baik. YouTube Mayu kan nggak apa-apa lah. Jadi ini Kak Katalita sekarang lagi sibuknya ngapain sih? Kalau sekarang selama COVID ini sih sebenarnya kalau syuting aku masih jalan, tapi pilih-pilih gitu kan. Biasanya aku tuh regular syuting di beberapa stasiun TV untuk host di acara-acara live. Nah, kalau yang acara live selama COVID ini aku udah nggak ambil. Oke. Jadi aku hanya ambil yang bisa di taping. Jadi kalau dalam 1 bulan aku mesti keluar rumah untuk kerja, ya mau nggak mau ya, namanya ibu muda punya anak ya. Tetap Ya nggak, harus guys? jalan dapur ya. Bilang guysnya siapa tadi? Teman-teman cabi. Teman-teman cabi. Iya. Ya kan teman-teman cabi, sebagai ibu-ibu kita harus bekerja ya kan, karena kita punya anak. Jadi aku set sama manajer aku gimana caranya dalam sebulan paling enggak seminggu sekali 2 kali aja deh keluar gitu. Dan itu pun harus pakai protokol swab gitu-gitu harus ya. protokol semuanya, protokol air swab, ada yang rapid, terus masker dan lain-lain itu udah pasti. Dan aku juga nggak terima syutingan yang kayak lebih dari 10 orang gitu, karena kan semuanya sebenarnya selain patuh dan disiplin terhadap corona, memang backgroundnya karena aku habis sakit tahun ini juga. Benar. Jadi aku pulang rumah sakit tuh pas COVID diproklamirkan di Indonesia gitu. Jadi kayak wadaw, gue udah lama banget nih nggak ngapa-ngapain, kayak kapan selesainya ya. Tapi ya kayak gitu, kalau kesibukan sekarang gitu lebih baik di rumah, jadi aktivitas di rumah deh. Tapi tambah menggemuk nggak waktu aktivitas di rumah? Atau ya udah segini Sebenarnya aja? kalau menggemuk karena aktivitas di rumah karena COVID enggak, tapi aku itu menggemuk karena hormon. Oh ya, karena yang kata lebih sakit, Ya. hormonnya mulai berantakan gitu Iya, ya. karena kemarin itu aku ada sakit tumor tiroid. Tiroid itu berhubungan dengan hormon di badan kita. Nah, kebetulan aku dapatnya itu yang tiroidnya tuh yang kalau misalnya kita mau makan sedikit apapun, pokoknya lapar. dia bukan tetap lapar. Karena gemuk. kena hormon dia pasti kayak pelan tapi naik gitu. Oh Memang, gitu. memang adjust ke badannya memang seperti itu kan. Tiroid itu ada 2, ada yang hypo, ada yang hyper. Ada yang hyper, ada yang hipo, ada yang hipo, ada yang hyper gitu. Yang hyper itu yang kalau tiba-tiba ngelihat orang mendadak kurus, terus yang geter yang gitu-gitu. Oh gitu. Nah, yang satunya lagi itu faktornya ketidakstabilan hormon, terus dia bisa kayak beratnya pelan tapi naik gitu. Cuman itu tergantung badan tiap orang sih, cuma di badan aku kayak gitu. Tapi emang iya sih, ngomong-ngomong tentang tiroid ya, dulu aku sempet juga suruh ngecek juga. Karena tiroid itu kadang-kadang kalau kita ada kelainan itu juga bikin kita susah kurus. Maksudnya kayak kita mau diet kayak apapun, kalau misalnya kita punya kelainan tiroid itu, kita memang akan sulit untuk menurunkan berat badan gitu. Karena Jadi berhubungannya dengan hormon iya, yang kita nggak sadar kan. Iya benar. Gitu. Jadi kalau udah berhubungan dengan gitu, itu ngaruhnya ke berat badan sangat. Karena kalau kita mau kalau misalnya orang-orang gemuk nih kayak kita gini nih, kayak aku,
gemuk-gemuk tapi lucu kan, teman tadi. Ngaku deh kamu. Coba kalau kamu anak aku, ih mak gue kece banget gitu kan. Nah, jadi itu tuh ada golongan darah kita harus perhatiin. Tiroid juga hormon kita harus periksa juga gitu. Jadi kalau kita mau dapetin diet yang cocok, yang diet sehat itu memang nggak bisa hanya ikut-ikutan orang pada umumnya. Iya, gitu. benar harus customize banget ya, Iya, gitu yang sesuai gitu, sama apa yang dibutuhkan sama tubuh kita Badan, juga. iya. Oh gitu ya, berarti lumayan kok tiba-tiba kayak agak sedih gitu ya gara-gara abis itu tapi Nah, kayaknya dong, udah ceria ya, udah ceria aku ya. ceria gitu karena kalau dibilang siapa sih semua orang yang nggak sedih begitu tahu dirinya divonis kanker gitu. Kayaknya lumrah Kayak petir banget gitu langsung ya. Kayaknya kayak hidup gue berhenti di situ gitu. Cuman udah selesai gitu, udah selesai sedih-sedihnya gitu. Karena menurut gue kayak kalau kita sakit gitu, kalau memang masih ada banyak jalan yang bisa kita lewatin, ya kita harus cobain dari step awal. Iya, benar-benar. Nggak boleh kayak oke, gue kena cancer atau gue kena tumor, gue nggak bisa lagi gini wah enggak. Gue orangnya nggak kayak gitu dan kebetulan memang terdeteksinya sangat dini dan cepat, jadi bisa ditanggulanginya juga cepat langsung ya. ditanggulangi dengan cepat. Nah sekarang gimana caranya jaga kesehatan aja Ya sih? buat maintain aja ya biar si tumor tuh nggak Lebih balik lagi, aware aja cancernya sih nggak sama balik. nih mungkin kita nih, maksudnya misalnya kayak aku orang tua muda gitu atau anak-anak muda yang lagi berkeliaran di mana-mana gitu, harus tahu nih sebenarnya simple kayak sinyal di badan kita yang selalu kita put aside gitu, itu kita benar-benar harus mulai menyadari gitu karena observe gitu ya, misalnya kayak kita sering-sering pusing atau apa gitu ya. Kayak banyak kan kadang-kadang di setiap orang tapi yang kayak biasalah gue cuman gini gitu. Nah gue tuh orangnya kayak gitu Mai gitu, gue tuh orangnya sesantai itu sampai kadang-kadang ada keluhan-keluhan waktu ada si benjolan itu ya, itu sebenarnya udah ada hampir 2 tahun tapi gue aware-nya kayak setahun sebelum di operasi. Kayak kok gede gitu. Nah itu kan sebenarnya kalau misalnya gue lebih aware sama badan gue, mungkin gue taunya bisa lebih di awal lagi gitu, mungkin sebelum dia sebelum si sel kansernya itu mungkin hidup atau ya banyak lah gitu. Tapi ya itu pelajaran gitu. Jadi sebenarnya dari kisah gue di sakit kemarin itu yang gue pelajari adalah ya kita harus aware sama sinyal dari badan kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Selebihnya selama kita jaga kesehatan, happy, no stress club, ya alhamdulillah insyaallah bagus lah gitu. Oke, ininya ya itu juga jangan sampai kan anak sekarang juga sering yang kayak menghalalkan segala cara untuk kurus gitu kan, kayak diet yang berlebihan segala macam. Kalau misalkan udah kelaparan banget sampai kayak pingsan itu ya mendingan ya makan aja gitu ya. Percuma kalau misalkan lo kurus tapi sakit-sakitan gitu ya nggak sih? Kalau kurus dipaksain juga nanti yang kebanyakan yoyo sih biasanya. Iya, bounce back lagi gitu kan, yang sering dilakukan perempuan-perempuan sih itu ya. Iya, kalau aku sih kayak gitu, aku kayak gitu banget karena dari semenjak melahirkan tuh aku mulai cabi-cabi gemes gini. Itu kaget sih Mai gitu, karena seumur hidup nggak pernah gendut, maksudnya gini ya. Karena kalau orang lain bilang ke diri kita, ih gendut banget sih lo gitu, dari benci banget, dari marah banget gue, sampai nangis, sampai udah bodo amat. Gitu kayak sekarang anak gue udah 8 tahun Mai, udah 9 tahun. Kalau tiba-tiba ketemu orang nih, ya ampun gendut banget ya sekarang, babynya udah umur berapa? Dalam hati gue tuh kayak please. Anak gue udah 8 tahun coy, emang gue aja nggak mau kurus kenapa sih gitu. Lu paham banget kan Mai, maksud gue kayak lu basa-basi bisa yang lain gak sih cuy gitu. Itu pernah aku bahas juga tuh di Instagramku juga pernah aku bahas. Jadi kayak lo ada kata-kata lain selain kayak gitu, misalnya kayak apa kabar, kayak nanya gitu, kenapa sih harus langsung ke fisik gitu. Gemukan kayak nggak usah lo yang ngingetin gue gemukan, gue sendiri juga sadar kok gue gemuk gitu loh. Kenapa sih harus ngebasa-basi dengan red line-nya selalu dengan bentuk badan, bentuk tubuh gitu, kayak gemuk banget sih lo sekarang, kurus banget lo sekarang, gila. Lo jerawatan sih sekarang gitu. Itu kan hal-hal yang bikin insecure cewek nggak sih bener, gitu, mau dikata dari yang muda sampai yang udah ibu-ibu, sampai yang udah oma-oma, kayaknya kalau digituin juga pasti kepikiran gitu. Cuman karena kerjaan gue maksudnya di dunia entertain gitu, banyak sekali bertemu orang yang berbahasa basi gitu, jadi gue dari kesel, kecewa sama diri sendiri, insecure, marah gitu gue kalau lihat kaca habis lahiran. Jadi kayak mungkin si Rafael tuh udah 6 bulan mau setahun gitu ya, gue udah mulai terbiasa dengan si badan besar itu.
karena gue naik tuh bener-bener dari kurus banget nih gue nikah, naiknya tuh 35 kilo, udah segitu aja udah susah banget. Udah markir di situ ya, udah markir di situ. Lu paham kan Dan? Gak usah gue ceritain gitu. Kayak set udah. Jadi kan gue shock banget yang seumur hidup gue selalu kayak gue nggak ada yang muat satu pun sampai detik Tapi ini. sempet yang kayak diet gitu, maksudnya mencoba-coba untuk diet, mencoba beberapa cara untuk diet, atau pernah kayak sudut lemak atau apa gitu? Enggak. Gue nggak pernah. Gue orangnya nggak tipikal yang suka instan demi gitu dipuji-puji orang gitu, nggak sih gue. Kayak pertama aja dari gue melahirkan, gue tuh orangnya nggak gimana ya, orang suruh bikin YouTube dari 5 tahun yang lalu, 4 tahun, 3 tahun gitu. Kayak kenapa sih gue nggak bikin karena gue orangnya tuh nggak gini kayak apa yang mau gue ceritain sih mengenai diri gue kan, kecuali kalau kayak lu nih tematik gitu kan, emang lo bertema seperti ini, oke, ada konsepnya jelas, konten lu bukan jelas. kayak cuma vlog aja gitu. Iya, gitu ya. kalau di kayak teman-teman gue gitu, maaf gitu, tapi banyak gitu dari rekan kerja gue gitu yang kayak ya lu bikin aja, gue mau bikin apa gitu. Gue nggak tipikal yang guys, aku sekarang mau makan, terus aku mau mandi, terus aku mau make up gitu. But I know gitu di kerjaan gue I have to gitu. Tapi mungkin gue pilih-pilih aja gitu yang mana yang bisa gue bagi. Itu gue. Nah, berhubungannya dengan badan gemuk gue setelah melahirkan, gue kan gak tipe gitu untuk menjawab kayak iya guys, aku sekarang nih gemuk banget naik 35 kilo karena aku melahirkan dan nggak perlu merasa menjelaskan, nggak merasa perlu untuk menjelaskan itu gue gitu nggak kan. merasa gue mesti bertanggung jawab kepada orang lain atas badan gue gitu. Badan gue ya urusan gue cuy gitu kan, simpelnya. Tapi ternyata nggak bisa gitu di dalam kerjaan gue, karena tiap hari di setiap studio, di setiap acara syuting TV ataupun yang off air, kayak itu jadi satu topik yang menarik buat mereka mungkin. Topik yang gue bilang tadi, topik basa-basi. Gitu. Yang pertama dilihat, Nalita apa kabar? Ya ampun, gede banget sekarang ya. Dalam hati gue kayak, baik. Iya. Tadi nyet gitu. Kayak gitu rasanya. Paham dong, Mai, kayak gue juga kalau gue bisa jelasin ke mereka gitu, kayak gue juga nggak mau kayak gini gitu. Tapi emang lu semua tahu apa yang gue alamin. Ternyata di kehamilan gue, di ending gue mau lahiran, gue ngalamin pengentalan darah. Which is yang tadinya gue nggak pernah explain, tapi karena gue udah akhirnya jadi galau gara-gara kata-kata gendut itu, akhirnya mulai satu-satu kalau ada misalnya schedule gue untuk talk show, gue kasih tahu, masukin gitu ya. Kayak gue sebenarnya males sih gitu, kayak gue punya gini. Ngapain juga sebenarnya kayak harus tahu gitu. Tapi akhirnya karena lumayan terganggu gitu, akhirnya gue kayaknya harus ngomong deh gitu. Kayak gue kayak begini karena gue mengalami pengentalan darah, di mana setiap gue makan, nutrisi yang masuk ke dalam badan gue itu dibawa sama darah ke rahimnya itu tidak seperti orang normal, bumil-bumil pada umumnya yang normal gitu. Jadi gua makan seberapa banyak, yang diserap nggak sesuai sama yang masuk gitu. Jadi ya di situ gitu ketahuannya, oh pantesan kayak begini gitu. Dan pada saat gue sudah melahirkan anak gue juga maju sekitar 3 minggu, karena si pengentalan darah itu dedimernya sangat tinggi, bisa keracunan di dalam karena kurangnya oksigen dan nutrisi. Jadi gue kayak wah gila, gue masih muda banget waktu itu. Gue nikah tuh muda, Mai. Jadi gue punya anak itu umur gue masih 23 tahun. Jadi sebagai ibu muda gue benar-benar, gue selesai kuliah karena gue kerja udah dari SMP. Jadi gue selesai kuliah beres, gue kerja sudah, mandiri sudah gitu, menikah, punya anak. Gue nggak tahu gue harus ngapain. Ketika gue dibilang Dedi apaan gitu, itu semua buat gue baru. Di antara teman-teman gue belum ada juga yang punya anak. Gue kayak mau tanya ke ipar lu kayak, ini gimana? Kata dia, tuh apa ya tak? Gitu. Jadi kamu gong pertama tuh kamu di geng kamu ya yang melahirkan, yang hamil ya? Sebenarnya aku sama ada satu lagi Winda namanya, cuman dia agak-agak ansos tuh waktu awal-awal. Waktu awal-awal dia agak-agak ansos. Pokoknya agak-agak inilah ibu rumah tangga lah gitu. Jadi gue nggak begitu jarang ngobrol ya. Dan begitu gue di tahun berikutnya gue yang hamil, gue yang ansos. Gitu, gue yang mendadak baru merasa ternyata gini gitu. Jadi, dia yang pertama, begitu dia udah mulai fun lagi keluar sana sini, guenya yang lagi hamil apa gitu, lagi repot gitu. Jadi guenya yang ansos gitu. Jadi ya gitu, terus akhirnya
begitu gue tahu ya gue sambil belajar, oh begini, itu berlangsung 1 tahun 2 tahun sampai 4 tahun gue nggak bisa diet. Kenapa? Karena berhubungannya dengan oksigen di darah. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya gue kalau diet itu kan kita biasanya apa sih, suka kurang air putih, padahal itu yang harus lebih banyak. Bener-bener. Terus nanti asupan antara karbohidrat, protein, lemaknya juga nggak stabil. Kalau Kadang-kadang diet yang bener ya, kalau diet yang bener ya. Diet yang bener, tapi kita suka sok pinter sama diri kita, bener, ya nggak sih? Maksudnya ini gue sebagai orang gemuk ya, gue udah lama, maksudnya teman-teman Cabi tahu ya, aku ini udah 8 tahun menjadi orang gemuk ya. 9 tahun deh sama hamil kalau dihitung gitu. 9 tahun, which is udah mau 1 dekade teman-teman Cabi. Jadi yang sebelumnya dia juga belum pernah merasakan gitu. Sebelumnya jadi 2/3 hidup aku gitu. Aku menjadi orang kurus. 1/3-nya nih sekarang jadi orang gemuk. But sekarang semuanya I'm okay, I'm happy gitu. Karena apa? Menghargai diri sendiri, menghargai apa yang kita punya. Kalau ibarat gampangnya tuh gini, kamu tuh cantik, mau kamu kurus, mau kamu gemuk, kalau cantik ya cantik. Sama kayak kamu tuh pinter, mau bentuk kamu apa kayak kamu pinter gitu. Tergantung kita aja sih sebenarnya, kayak membawa nilai diri kita tuh kayak gimana ke orang gitu. Jadi gitu. Akhirnya aku belajar pelan-pelan dari mengatasi satu demi satu insecure sama diri sendiri. Akhirnya bukannya melihat ke orang lain, membandingkan ke orang lain, tapi ngacanya tuh sama diri sendiri. Ya Allah, Mai, gue di lemari tuh nggak ada baju sama sekali. Ya Allah, celana nggak, ya Allah, sampai pakaian dalam semua nggak ada yang muat. Kayak drastis itu kan. Pas hamil gini, pinjem, kebetulan kakakku gemuk, memang orangnya memang gemuk dari dulunya. Jadi pinjem aja, kan gue punya kakak menyokap kan pada big size nih, keluarga aku teman-teman saya itu big size semua. Jadi gue pinjem dong sama kakak gue pinjem juga sama nyokap gitu kan, kayak hamil ntar juga kurus lagi gitu dong. Ya Allah, jadi gue pinjem baju nyokap gue, plot twist kayak udah di situ aja, kata baju gue yang sekarang gue pakai kayak yang dulu, bye nih, kamu out ya dari lemari gitu, kayak nggak ada yang muat, Mai, sampai kayak bingung gue mesti beli baju tuh di mana ya. Sampai kalau pergi ke apa sih, kalau zaman dulu belum H&M, zaman dulu Topshop ya. Tapi kecil banget lah ukurannya. Kayak L-nya aja kayak gimana sih ini soalnya. Dulu tuh pilihan baju tuh yang gede di mall tuh cuma Marks and Spencer. Nah, sama Dorothy Perkins lah. Nah, gue kayak akhirnya gue cuman itu doang yang gue bisa beli, karena di tempat lain nggak ada ukuran. Mulai dari nyokap gue, coba Marks and Spencer, karena dia nomornya 20 berapa, 18, 16 yang gitu kan. Kayak gue dari size 6 tiba-tiba kayak 18. Itu dikali 2 ya? 3 cuy. Dikali 3. Gue langsung kayak gimana, kayak gue mimpi nggak tiba-tiba gue bisa masuk lagi celana gue nomor 6 kayak sekarang 18, kayak nggak mungkin kan gitu. Akhirnya gue insecure banget itu, insecure nangis. Terus kalau misal gue pulang, jadi gue bisa nih, mungkin karena terlatih, maksudnya gue dari 13 tahun udah syuting gitu kan. Jadi mungkin untuk memuaskan klien, untuk memuaskan orang di sekitar tempat syuting gitu, mungkin gue bisa datang ke set dengan senyum, dengan gitu, gue dibully kayak gitu, tapi begitu gue sampai mobil gue nangis. Karena masih shock sih, karena kan kayak biasa nggak pernah gemuk, terus tiba-tiba gemuk, terus kata-kataan orang ya pasti ya emang gue mau kayak gini. Gitu. Jadi mereka mungkin sesimpel itu, gila gemuk banget ya. Iya dulu aku juga sih, tapi aku sih langsung kurus lagi. Dalam hati gue kayak gue juga pengen nyet gitu, kayak gue juga pengen banget gitu, tapi apa daya, gue 4 tahun juga nggak bisa, karena si darah itu harus sampai normal dulu, si dokternya bilang, maksudnya sampai bagus, cek lab tuh gue nggak pernah bagus gitu. Jadi konsistensi si darah gue itu kental gitu. Jadi ya gue nggak boleh gitu. Apalagi diet instan yang mau yang apalah, disuntik sana sini, sedot lemak apa segala, itu juga lebih lagi nggak boleh. Jadi benar-benar harus normal, jalanin semuanya, harus sabar. Ya kan, sabar susah banget memang, tapi harus. Ya akhirnya mau nggak mau, karena nggak punya pilihan. Tapi sih sebenarnya intinya dari kata tadi ngobrol segala macam, ya intinya nggak semua orang yang lo judge gendut itu karena dia suka rakus loh. Ternyata emang keadaannya emang dia tuh maksudnya memang butuh proses yang lebih lama dibanding orang normal. Soalnya memang ternyata tubuhnya dia udah nggak bisa kurus lagi seperti semua dunia, sebenarnya nggak apa-apa juga gitu loh, asalkan yang masih sehat gitu kan. Betul. Iya, jadi soalnya kan banyak tuh orang-orang, kayak waktu itu aku pernah tuh sempat diwawancara di YouTube channel juga, tapi punya orang itu lumayan ramai banget lah intinya kan situ aku ngomong kayak
pokoknya aku di situ bilang bahwa kayak gue juga nggak mau kali gendut terus, tapi jujur kalau misalnya kalian udah di badan yang obesitas, untuk kalian kurus tuh, untuk kalian diet itu susah banget loh. Bener. Susah banget, appetite lu tuh udah beda, Betul. kebutuhan lambung lu tuh udah beda porsinya dan segala macem gitu. Terus banyak yang ngomong kayak ya lu tuh cuma excuse doang gini. Terus teman-teman aku yang nyot kayak gila nih orang komen gini. Ya tapi tuh aku orangnya cuek ya. Jadi kayak ya bodo amat, gue kan cuma ngomong ya emang sesuai pertanyaan aja. Gue cuma menjelaskan orang itu nanya apa ya gue ngomong gitu. Nah, tapi tuh banyak banget emang Indonesia tuh banyak banget yang suka ngejudge kayak gitu. Betul. Mungkin entah kenapa ya, mungkin kurang bisa menghargai orang lain sih. iya, jadi kayak beda sama orang bule ya. Orang bule kan Beda. orang cuek gitu. Nah, kalau Indonesia tuh banyak yang suka nyentil privacy, nyentil, privacy bener, sih sebenarnya, lebih gitu. kayak ya lambe, ya nggak sih lambe Jadi gitu. bener Mayu bilang kalau di luar itu mereka tuh nggak nyentil privacy. Iya. Kalau di sini tuh kayaknya seneng gitu, yang berhubungan dengan privacy atau private things di dalam hidup kita gitu ya. Contohnya kayak vlog-vlog aja gitu kan, padahal Iya. banyak banget yang nonton gitu. Betul gitu. Jadi kayak susah gitu. Akhirnya mau nggak mau bukannya nyenengin hati mereka juga sih, tapi kita main tengah aja. Iya, main tengah aja. Kebutuhan lo pengen taunya sampai di mana? Oke, gua kasih lu Biar sampai diem sini. dan kita juga nggak sakit Iya, hati gitu terus kan. kita kasih pagar juga. Oke, ini tetap daerah private gue. Aku pun begitu gitu, sampai akhirnya kayak oke, yang dipengen dari orang-orang ini apa sih? Kita kasih foto begini, dibilang begini. Kita kasih foto begini, dibilang begini. Kayaknya tuh nggak ada puasnya gitu. Iya, Sementara kadang-kadang gue tuh bukan tipikal orang yang suka untuk begitu terus-menerus, tapi akhirnya itu jadi satu kebutuhan yang itu kerjaan lo dan mau nggak mau lo harus gitu. Jangan sampai kosong, jangan sampai enggak gitu loh. Bener-bener. Jadi kita di satu keadaan yang lo balik lagi mau nggak mau gitu kan. Iya. Sekarang kalau ditanya soal badan gemuk, emang kita mau nggak mau gemuk kan enggak juga gitu. Siapa yang apalagi perempuan di Iya, Asia juga, siapa siapa sih yang mau mau gendut gitu. juga gitu kan. Tapi itu aku ngelewatin tuh begitu udah sampai 4 tahun keluar cek lab lagi kan. Terus normal semuanya. Gue langsung kayak oke. Gue tuh orangnya kayak positif, optimis gitu. Gue nggak peduli. Lu tanya nih teman-teman mereka aja dulu ngejat-ngejat gue nggak pernah takut. Tapi nggak kurang ajar, ngerti nggak? Iya, lo? ngerti. Jadi nggak cari masalah, tapi selama gue di track yang tepat, ya ngapain gue harus takut? Lo sama gue sama-sama bayar sekolah di sini, gitu loh. Ngerti nggak lo? Gue orangnya logik aja gitu, dan gue optimis kayak oke, lo giniin gue diam. Gue kasih lihat lo nggak pakai mulut, pakai bukti nyata aja. Gila-gilaan Mayu tak 2015 sampai 16 mau mati gue olahraga tuh mulai dari 3 kali seminggu, mulai dari 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai tiap hari. Tuh dietnya mulai dari yang langsung cut off. Gue kayak oke, tahun baru nih gue pergi sama nyokap keluarga. Gue udah bilang oke mam, ini terakhir. Lihat pulang Jakarta, bener Mai, Turun tuh. besokan, turun gue 33 kilo. Wah gila. Kayak setengah tahun. Itu optimis tuh memang. Maksudnya ketika kita memang ada kemauan yang kayak oke gitu, karena kan Dan mau dari diri sendiri ya, dari sebenarnya diri nggak sendiri. boleh dari orang lain juga. Dan memulainya pun diri sendiri. Iya, Sekarang males banget nggak sih disuruh olahraga, Iya. Jakarta gitu loh, polusi di mana-mana, suruh lari, naik sepeda, yang ada deh gitu. Kecuali subuh-subuh di saat mobil-mobil lagi pada parkir, lu kayak gitu nggak apa-apa deh gitu. Ya kalau buat orang-orang kayak kita jatuhnya apa sih, mager nggak sih lo gitu, kayak bohong nggak sih disuruh tiba-tiba sore main sepeda ya, janjian ya sorry bro, gue bukan atlet nih. Ya nggak ada kepentingan juga ya, harus juga gue tiba-tiba harus cycling getol gitu, banget sekian gitu. kilo atau lari itu sekian kilo kan. Ya jujur aja males gitu Mai. Terus disuruh lagi apa nih olahraga ke gym gitu, ya males. Tapi ketika itu tuh di titik yang kayak udah terlalu sering mendengar si basa-basi itu, satu, kedua juga kadang-kadang yang soal foto kayak kok nggak lebih bagus ya gue foto, maksudnya tuh kok nggak ada yang pas gitu ya. Dan juga ininya juga komentarnya juga kadang ada yang nggak enak, kadang yang kayak gitu. Makanya sempat kayak males gue tuh agak terlambat juga sebenarnya main Instagram, karena di awal-awal itu gue akhirnya postingnya foto anak. Kebanyakan tuh waktu kecil-kecil, waktu gue lagi melahirkan awal-awal itu foto baby gue yang gue keluarin karena insecure sama badan sendiri. Iya bener-bener. Beberapa kali malas, sebenarnya insecure lebih pada malas dengan komen orang iya kan. gitu, ketika kita 1-2 kali posting kayak ih gila gendut banget sekarang, ih gila, udah dijelasin nih. Iya emang habis melahirkan kayak woi lu lihat nggak, kayak kalau sama teman lu lihat nggak postingan sebelum ini bayi gua anak waktu itu gua harus segini badannya, gua habis brojol cuy gitu kan. Tapi kayak ya elah capek lah gitu jelasin kayak gua ngerasa gua nggak butuh dan gue nggak punya satu keharusan untuk menjelaskan itu ke setiap orang. Gitu. Jadi menurut gue
akhirnya gue mulai bodo amat. Kayak gue deal with myself, deal dengan badan ini yang size-nya segini. Kayak oke, nggak masalah. Gue baju nggak muat, bikin. Ngerti nggak? Jangan dibikin sulit. Iya gitu. benar. Harus kayak, punya jalan juga iya, sih. sepatu kekecilan yang dulu buang, ganti. Baju nggak ada yang nyaman, bikin. Di mana toko tadi kamu bilang ada yang tempat besar cuma di A sama B, ke situ cari lo. Cari semua sampai senyamannya lo. Sampai akhirnya rasa pede itu keluar. Percaya diri penting banget. Buat orang gemuk percaya diri sangat penting, karena ketika kita percaya diri itu muanya yang ada di diri kita tuh keluar. Bener. Mau lu bilang ih dia dulu kurus cantik ya, ternyata lu gendut bisa cantik loh. Gitu karena lu percaya diri, lu merawat tubuh lu tetap kasih lu tetap berterima kasih sama tubuh lo gitu, lu hargai tubuh lo gitu. Jadi ketika gini gue bagus juga deh ginian ya gitu, ketika ngaca gitu kayak udah bukan gendut lagi yang jadi masalah gitu. Paling kayak gitu. gue kayak bagusan gini nih tapi udah nggak masalah tentang gemuk lagi yang nggak, dibahas gitu. Betul gitu. Jadi gue tuh di titik itu, dari yang mulai insecure, marah, nangis, bingung, sampai akhirnya nggak mau keluar gitu, diajakin Manda, maksudnya teman-teman gue lokal ini segala macam, pergi gue nggak pernah mau ikut, malunya bukan sama teman-teman gue, malu aja gitu sama orang-orang kalau keluar ke tempat umum tuh malu gue. Tapi kalau mainnya ke rumah-rumah gue mau gitu, tapi kalau umum gue nggak mau. Sampai kayak gitu, akhirnya gue lewatin tuh bertahun-tahun sampai yang olahraga turun 33 kilo itu gue diet macam-macam deh dalam 1 tahun, you name it, segala diet gue lakukan sampai cuman green doang, green saja gue makan, saya pakai kambing gue, sayur nggak ada rasa, kasih rasanya cuman pakai lemon atau apple, cuman kayak gitu aja hari-hari gue. Olahraga body weight turun, memang turun, bertahan lama juga gitu sampai gue mulai gemuk itu karena ternyata si sakit hormon ini kan 1 tahun 2020, 2019 1 tahun mundur, jadi 2018 mulai gemuk-gemuk lagi itu. Jadi 2019 awal itu gue mulai kayak kok tiba-tiba berat gue kayak slow tapi naik terus tuh. Kayak itu mulai dari situ tuh. Ternyata ada masalah sama tiroid itu. Ternyata ada masalah dengan tiroid itu. Jadi dari 2015 gue start diet, di 2016 itu body goals dapet, balik ke berat gue menikah. Gue bisa pakai baju-baju gue dulu. Itu kayak satu achievement banget lah pasti. Itu satu achievement yang kayak wah, berarti gue bisa gitu. Yang selama ini kayak orang tuh udah ngebully sampai sakit hati gitu gue denger. Ada gue teman artis gitu, sebut saja Mawar. Sampai gue gini, tau nggak, kan namanya Indonesia penuh gimmick ya, Mai. Iya. Sementara gue tuh nggak tipe kayak gitu. Gue tumbuh dan besar di lingkungan ya lo paham lah gitu, nggak tipe-tipe yang begitu-begitu. Keras pokoknya. Jadi nggak pakai bebas. Ketika kayak gitu tuh kayak di gimmick yang gimmick yang mengenai badan kita sendiri tuh kayak apa sih lo gitu loh, dalam hati kayak apa sih gitu kan. Cuman kayak oke, itu hidup gue sebagai Thalita di dunia Thalita. Tapi ketika gue harus menjadi seorang Thalita Latif nih, yang dilihat di TV gitu, ya udah just being profesional aja. Gila gitu ya, ceritanya gimmickan, lawakan. Abis brojol nih kayak gini ya, ini gue sampai masih ingat tapi nggak tepat ya. Kayak kulkas, dia bilang kayak kulkas apa gitu. Terus gue bilang iya buka, sampai gue giniin dia, sampai gue punya rumusnya sampai akhirnya orang yang ngebully gue bisa diem. Karena gue bully diri gue sendiri. Ngerti kan lo? Bener. Kan misalnya si orangnya tuh kayak ngatain kita kayak ih kayak kulkas atau kayak lemari gitu, dia bilang gitu. Terus gue gini, salah, kulkas tapi pintunya 3, wah lebar, begitu. Jadi ngerti nggak lo? Oke, misalnya dibilang lemari cuma 1 pintunya, XXXXL segini gitu. Tuh jadi lawakan buat yang nonton, ketawa. Sedih sebenarnya kita gituin diri kita sendiri, tapi lu diam. Iya. Jadi kayak ada kepuasan batin juga sebenarnya kayak gitu. Kayak walaupun kita membuli diri kita sendiri, itu sebenarnya juga sebenarnya nggak sehat ya, kayak sehat gitu sebenarnya gitu. Tapi kok harus jadi kayak gini ya gitu, sampai akhirnya kayak ih nggak seneng gitu. Akhirnya bilang aja ke manajer paling gampang, apa temanya. Kalau temanya cuma bahas-bahas gendut, malas gua.
Iya, jadi aku juga sering bilang juga ya di Instagram, maksudnya aku sering banget ngobrol-ngobrol gitu, aku selalu bilang bahwa kalau misalkan lu dalam satu lingkungan lu udah ngerasa gak nyaman, misalnya lu dibully segala macam, kalau lu fun-fun aja nggak apa-apa loh gitu. Tapi kalau misalnya lu ngerasa udah gak nyaman, ya lu bilang kalau lu nggak seneng gitu. Iya. Karena kita kan bukan badut, Betul. maksudnya diem-diem aja Iya, kayak benar. gitu, maksudnya kita harus nyenengin orang terus gitu lah. Betul. Kitanya kapan seneng Iya, gitu benar. kan. Kok Jadi kita yang harus, orang nggak mau excuse apa buat kita, kok kita terus yang iya excuse buat benar, orang. karena aku sering menemukan ya beberapa di pertemanan gitu, pasti si gendut ini, si cabi ini nih pasti selalu jadi lawakan, dan menurut mereka tuh ini orang tuh lucu banget apa segala Iya, macam. iya. Tapi belum tentu loh mereka seneng digituin, belum tentu mereka seneng dicap menjadi kayak Lucu, badutnya lucu-lucuan. geng itu gitu. Benar. Iya, Iya. jadi dan yang bisa merubah itu cuma diri kita. Betul. Jadi kita harus bisa bilang no kalau misalnya kita emang nggak mau gitu. Betul. Karena sering kayak terjebak gitu, Iya. karena ya udah emang soalnya gimana ya, bisa kan gue teman-teman gue pada taunya gue kayak gini, gue seneng kayak gini. Ya tapi lu nyaman nggak kayak gitu ya nggak sih? Aku soalnya dulu aku sempet kayak gitu, tapi karena aku orang galak, jadi ketika misalnya apaan sih lu ngomong kayak gitu, gue nggak suka deh gitu. Iya, langsung. Iya langsung kayak gitu. Ini mereka oh ya udah Mayu nggak suka nih kayak gini gitu. ah. Karena aku udah mulai dewasa, menurut aku udah gemes itu bukan suatu pujian lagi, lucu itu tuh bukan suatu goals aku lagi gitu. Iya, Jadi iya. ya lo perlakuan gue sebagai cewek dewasa dong Iya, gitu. benar. Nah kayak hal-hal yang kayak gitu perlu banget kalian tekenin kalau misalkan memang kalian ada satu lingkungan dan kalian terjebak di lingkungan itu. Iya, betul. Karena kalau nggak akan disudahi sih itu, Enggak, akan itu terus kayak gitu. aja begitu, betul. Dan akan jadi toksik juga kan sebenarnya Sangat bagi toxic, mental gitu. kita gitu. Tapi sangat toksik, tapi mereka nggak sadar kalau itu Iya, iya, toksik. iya, iya, Jadi benar-benar. emang tugas kita juga yang punya badan nih, kalau memang kita, makanya penting banget tuh cintai badan kita gitu, kita hargai yang kayak tadi, berterima kasih sama badan kita walaupun memang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita atau belum sampai ke cita-cita kita gitu, badannya, body goalsnya seperti apa gitu. Ya itu kan connect ya antara tubuh, pikiran, Benar. itu semua kan connect. Jadi memang kita juga nggak boleh jadi toksik untuk diri kita, Iya, dengan diam. Iya, dengan diam dan mengasihani diri gitu Iya, kan. kayak aku jadi mengeluh. Ingat loh, di dalam semua step kehidupan ya, apapun itu, kalau kita punya satu tujuan itu nggak akan sampai kalau ngeluh terus. Benar. Jadi even kita orang gemuk pun, ya kita nggak boleh ngeluh terus. Oke, kita harus gini ke diri kita kayak, oke, kita gemuk, tetap terima kasih Tuhan walaupun badanku gemuk, aku tetap sehat. Terima kasih Tuhan, kan gitu kan? Iya. Walaupun badanku tidak sesuai yang aku harapkan, tapi aku masih bisa beraktivitas dengan normal. Itu kan semua bentuk-bentuk syukur yang bikin Badan kita juga senang gitu, merasa diterima sama diri kita sendiri gitu kan. jadi kita jangan juga jadi toksik untuk diri kita sendiri. Kalau kita aja nggak suka, orang lain jadi toksik buat kita. Ya kita juga jangan jadi toksik buat diri kita. Ada yang nggak suka, ya speak up. Tapi ya semua tuh ada caranya. Iya, Jangan kayak ya netizen di hari-hari sekarang juga, saking speak up-nya juga akhirnya kebablasan juga. Iya benar, jadi ngerasa hidup dia hidup gue juga gitu. Iya gitu. Oh ya Allah Mah, yang kayak aku bilang, anak aku aja nih udah 8 tahun mau 9 tahun masih ada aja, ih gendut ya sekarang gitu. Ya Allah, lo kemana aja? Kalau sekarang sih gue jawabin. Kalau sekarang gue jawabin, Mai, beneran. Kayak emang lu follow gue baru kemarin ya? Kayak 9 tahun, Mayu. Kayak ya Allah, tuh udah. Gue emang SD udah sama begitu. SMP itu. Baru belajar ABCD sama udah belajar kimia. Iya sih, Kayak gede banget. Terus gue bilang, emang karena baru tahu lu ya. semua orang tuh ini sih sekarang tuh kayak hobinya, dan yang paling benci kan pakai fake account kadang-kadang. Iya, kan, bener. kayak Pasti gitu. buka 000, tapi yang semua yang public figure gitu di follow gitu. Hey Anda, gentle dikit dong. Besok gue bikin fake account, gue balesin lu satu-satu. Enggak lapis. Tapi ya gitu perjalanan aku di badan gemuk ini, badan extra size ini gitu. Dan ternyata setelah kemarin udah berhasil kayak 2015, 16, 17, 18 loh, kurang lebihnya sekitar 3,5 tahun deh kembali di bentuk tubuh yang ideal gitu, dengan itu kepercayaan, maksudnya begitu gemuk aja percaya dirinya udah ada karena sudah mulai terbiasa Ya, kan. dengan apa, orang-orang juga udah mulai terbiasa juga, Betul. banyaknya ya, tapi Iya. ada juga yang masih enggak Yang gitu. intinya yang se-circle sama kita tuh udah tahu lah kalau kita gemuk. Iya. Yang bisa kerja bareng sama kita juga udah tahu kalau kita gemuk. Yang tahu kita punya anak udah tahu kita gemuk, nggak kaget lagi gitu kan. Nah, udah mulai terbiasa tuh bertahun-tahun, tiba-tiba bisa balik lagi kayak gitu. Itu sih gila. PD gue langsung kayak buang terbang gitu. Kayak oke gitu. Maksudnya bukan PD untuk sombong, Iya. tapi PD untuk kasih lihat bahwa ini loh
kepada toxic people gitu. Lu jangan pikir kita orang-orang yang gemuk gitu, yang ditakdirkan gemuk gitu, nggak bisa mencapai goals kita juga suatu hari gitu loh. Atau kalau bahasa temennya, nggak lo doang kali yang bisa dapetin enak-enak terus, masa kali-kali bagilah dikit yang enak-enak ke kita gitu kan. Gitu maksudnya kayak gitu. Dan ketika ada timing tertentu dan aku ngalamin itu kayak wah gila, gue bersyukur banget Mayu. Kayak kalau gue pernah bisa seperti itu, berarti diri gue bisa. Berarti yang mengalami hal serupa dengan gue pun bisa. Kalau orang tanya gimana sih kak, makanya waktu aku lagi suka olahraga segala macem, aku tuh dulu suka masukin tuh di Instagram gerakan-gerakan workout aku gitu. Walaupun memang aku orangnya nggak setoketif itu di media sosial gitu. Aku lebih banyak ngomong tuh kalau ngobrol dibanding di media sosial. Terus aku mesti tulisin satu-satu. Pernah nyobain tapi kayak bukan gue banget gitu loh. Capek sendiri gitu ya. Kayaknya gue tuh bukan tipikal orang yang kayak gitu. Walaupun kadang-kadang gue mencoba untuk kayak gitu, tapi kayaknya gue nggak gitu deh gitu. Jadi akhirnya ya gue post aja, terserah deh lo mau lihat tuh hitungannya mau apa, pokoknya kan lo lihat tuh yang gue lakukan ya itu gitu. Lo ikutin aja kalau emang nyontek deh tuh gitu. Yang penting kalau lagi kayak ada talk show gue cerita gitu, kamu makannya apa sih, aku cerita. Oke, aku pertama tuh diet mayo dulu, terus ini gitu kan. Ya lu bisa lihat lah dari kayak gitu kan, maksudnya ya masa iya satu orang nanya sekarang followers ada berapa orang, tuh setiap orang nanya gue jawab, keder dong kita gitu kan. Sampai orang suruh bikin YouTube gara-gara itu. Cuman balik lagi gitu, aku orangnya bosenan gitu. Jadi oke, gue lagi suka gini, oke ini tiba-tiba lagi nggak diet terus kena sakit, terus nggak olahraga yang keras kayak gitu lagi, kan bingung juga apa yang mau dibagi gitu. Terus orang sekarang nanya terus nih, udah mau setahun nanya mengenai tiroid terus gitu. Terus lama-lama aku bilang, kan netizen gue juga korban bukan dokter ya. Bener sih, soalnya di Desember pun juga banyak yang ngomong, kak aku dia tuh yang kurus-kurus. Ya kan aku bilang kalau ini journey aku, kalau misalnya gue ada stucknya emang kenapa gitu kan. Biasanya hal-hal kayak gitu sih. Tapi ya senang sih mesti dapet cerita dari Kak Thalita kayak journey-nya dia dari tadinya dia cewek cungkring jadi cewek cabi, terus ternyata udah berhasil nurunin kena sakit, akhirnya harus sekarang stay kayak gini. Ya nantinya mungkin di waktu yang mendatang siapa tahu keajaiban datang. bisa muncul keinginan untuk kurus lagi, atau misalnya memang boleh untuk diet lagi gitu kan. Dan bisa berhasil, ya itu akan bisa terjadi lagi kalau memang Tuhan mengizinkan dan Kak Thalita memang mau ya. Siapa tahu Kak Thalita sekarang sudah nyaman belum dengan badan kayak gini? Ya, karena kalau aku maksudnya memang badan aku ini dengan penyakit aku yang di awal tahun memang masih adjust. Gitu. Memang waktunya itu dari 6 bulan sampai 1 tahun gitu dilihatnya. Gitu, di observe-nya. Jadi hormonnya selalu masih naik turun berantakan gitu, ya. Masih berantakan gitu. Jadi memang aku belum bisa menjanjikan apapun sama orang lain. Orang ngejanji nama diri sendiri aja nggak bisa, lagi janji-janji sama orang lain, sorry bro gitu, gue urus diri gue dulu gitu, kalau udah beres baru gue urusin lo gitu kan. Nah gitu. Kan kita udah banyak banget nih ngobrol panjang lebar dan segala macam. Pokoknya ini udah, semoga video ini juga bermanfaat bagi yang teman-teman cabi yang nonton. Ini sih sebenarnya lebih pada ngomongin tentang kayak how to survive juga. Abis itu di sini juga ngomongin tentang bahwa kalau kita mau kita bisa, kayak gitu. Abis itu untuk menanggapi orang juga di sini di video ini ada. Semoga makanya video ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Tapi biasanya kita di sini terakhir tuh suka pingin ada pesan Kak Thalita gitu ya. Ini tentang pertanyaan bahwa menurut Kak Thalita, setelah Kak Thalita kan udah pernah menjalani 2 peran nih, selain menjadi cewek yang kurus dan gemuk gitu. Tapi pada saat Kak Thalita gemuk, keuntungan dari menjadi cewek cabi itu menurut Kak Thalita itu apa sih gitu? Keuntungan menjadi cewek cabi. ini nggak pernah ditanya semua gua. Mayu, gue doain talk show lo menggelegar di YouTube ya. Tolong dong netizen. Yang penting bermanfaat dulu. Kalau bermanfaat dan menggelegar nggak apa, jangan sampai menggelegar tapi nggak bermanfaat. Teman-teman cabi yang nonton pasti semuanya bagus-bagus gitu. Karena menurut gue konten-konten yang kayak begini itu tuh teman-teman cabi yang ditonton, yang jelas gitu loh, juntrungannya, pembahasan. Jangan yang baru ditanya kita baru jawab belum 1 kalimat udah di-cut, itu yang dinonton. Ya Allah, wallahi. Mungkin suka yang kayak gitu, jadi banyak banyak pertanyaan yang masuknya aja gitu. Bisa jadi, ya ntar Mayu juga kayak gitu. Tapi but anyway, teman-teman cabi, aku
Udah deh, jangan ditanya. Jadi cewek cabi itu tuh bebas makan cuy. Lu ya Allah hidup kalau lu makannya cuman nanggung, lu nggak hidup. Kalau kayak gini kan enak. Mayu ajak gua makan apa abis ini? Nggak ada takut ya, jadi karena udah capek di cewek cabi udah gitu ya. udah cewek cabi. Dia bilang, tahu lo gendutan? Emang. Bener gitu. Kamu baru tahu. Sini makan sama aku. Aku tuh kulineran, jadi nggak ngerasa berdosa. Oh iya. Diajakin makan kemana-mana. Menurut aku itu sih paling bahagianya, karena perempuan dimanapun di seluruh dunia ini selalu merasa diri gemuk. Bukan merasa dirinya gemuk, selalu musuhan sama makanan. Oh iya. Kayak, Nggak bisa menikmati gitu nggak bisa jadinya. menikmati, kayak itu lemak, oh my god gula, gitu kan, karbohidrat gitu. Sementara kayak lo lagi makan apa? Fettuccine ekstra keju gitu kan gue. Jadi bisa menikmati hidup lah ya. Bisa menikmati gitu tanpa ngerasa berdosa sama badan sendiri, itu sih kalau menurut aku. Ya ampun, terima kasih ngobrol-ngobrolnya hari ini. Sama-sama Kalau gitu dong. Kak Talita, jangan kapok, siapa tahu nanti kalau Kak Talita udah kurus lagi ya. Kalau emang dia mau kurus lagi, kita undang lagi ke sini. Nggak usah diundang, gue yang undang diri sendiri sih. Gue ketok pintu rumah Mayu, bikin yuk. Gue berhasil nih gitu. Ya udah, pokoknya kalau misalkan kalian merasa memang video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman ya. Dan aku berharap banget ini video bermanfaat, dan jangan lupa komen di bawah kalau kalian mau kasih tahu siapa lagi yang harus aku undang di video ini. Bye bye teman-teman.